Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen nutrisi pada makanan, yaitu karbohidrat. Dengan anggota kelompok ada Anas Faizah, Erik Fajar Juliansah, Ferlinda Agustina, Kitwangsi, dan Rulif Aliwinarto. Yang pertama tentang pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam bentuk sederhana, formula umum karbohidrat adalah CnH2nON. Secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil-aldehid atau polihidroksil keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawanya bila dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil sebagai aldehid dan keton dan banyak gugus hidroksil. Selanjutnya, klasifikasi karbohidrat itu terdiri dari monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang pertama ada monosakarida, terdiri atas jumlah atom C yang sama dengan molekul air, yaitu C6H2O dan C5H2O5. Yang kedua ada disakarida, yang terdiri atas ikatan dua monosakarida, di mana untuk setiap 12 atom C ada 11 molekul air. Yang ketiga ada oligosakarida, yang merupakan gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Karakteristik dari monosakarida biasa dikenal sebagai heksosa karena terdiri atas 6 rantai atau cincin karbon yang terdiri dari glukosa yang terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu di dalam sayur, buah, sirup, jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Yang kedua ada fruktosa yang merupakan gula paling manis, terdapat dalam buah-buahan. Yang ketiga ada galaktosa, tidak terdapat bebas di alam, akan tetapi terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Selanjutnya adalah disakarida. Yang pertama yaitu sukrosa. Secara komersial, gula pasir yang terdiri atas 99% terdiri atas sukrosa. Bila dicerna atau dihidrolisis, sukrosa pecah 1 unit glukosa dan 1 unit fruktosa. Kemudian selanjutnya adalah maltosa, tidak terdapat bebas di alam. Kemudian bila dicernakan atau dihidrolisis, maka maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Selanjutnya laktosa hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Gula yang rasanya paling tidak manis, 1/6 manis glukosa, dan lebih sukar larut daripada disakarida lain. Selanjutnya oligosakarida. Oligosakarida terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida, revinosa, stakiosa, dan verbacosa adalah oligosakarida yang terdiri atas unit glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ketiganya terdapat di dalam biji tumbuh-tumbuhan dan kacang-kacangan serta tidak dapat dipecah oleh enzim-enzim pencernaan. Fruktosa adalah kelompok oligo dan polisakarida yang terdiri atas beberapa fruktosa yang terikat dengan satu molekul glukosa. Fruktosa terdapat di dalam serealia, bawang merah, bawang putih, dan asparagus. Selanjutnya karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari 2 ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida non-pati. Polisakarida. Karbohidrat mengandung 3000 unit gula sederhana yang tersusun dalam bentuk rantai panjang, lurus, dan bercabang. Jenis polisakarida yang penting adalah pati, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati. Pati adalah simpanan karbohidrat tumbuh-tumbuhan dan merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia. Dekstrin adalah produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisa parsial pati. Dekstrin merupakan sumber utama karbohidrat dalam makanan lewat pipa. Polisakarida non-pati atau serat. Serat digolongkan menjadi 2, yaitu yang tidak dapat larut dan yang dapat larut dalam air. Serat tidak larut adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Serat larut air adalah pektin, gam, mukilase, glukan, dan algal.
Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan gula serta hasil olahannya. Sayur-sayuran dan buah-buahan tidak banyak mengandung karbohidrat, begitu juga dengan bahan makanan hewani. Serat atau karbohidrat yang tidak dapat dicerna terdapat pada agar-agar, sayuran, buah, biji-bijian, dan serealia. Akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Yang pertama, kondisi karena ketidakseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan. Jika konsumsi kurang, maka akan terjadi kekurangan energi protein. Bentuk kekurangan energi protein ada 3. Yang pertama ada marasmus, yaitu gangguan akibat kekurangan energi. Yang kedua ada kwashiorkor, gangguan akibat kekurangan protein. Dan yang ketiga ada maramus kwashiorkor, yaitu gangguan akibat kekurangan energi dan protein dengan tanda utama gabungan dari marasmus dan kwashiorkor. Berikut ada gambar dari gangguan maramus dan kwashiorkor. Yang selanjutnya, jika konsumsi berlebihan akan menyebabkan obesitas. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak di bawah kulit dan di jaringan tirai usus. Yang ketiga ada divertikulosis. Divertikulosis ini kelainan terjadi pada usus besar, yang dimana usus besar terjadi luka atau lubang-lubang kecil yang disebabkan oleh hilangnya mukosa yang melindungi. Penyebab penyakit ini adalah kurangnya konsumsi serat. Kelainan metabolik. Kelainan metabolik yang pertama ada diabetes mellitus. DM disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah atau hiperglikemi. Tanda-tanda DM yang pertama ada poliuri atau banyak urin, polifagi atau banyak makanan, dan polidipdi atau banyak minum. Yang kedua ada lactose intolerance. Lactose intolerance disebabkan karena kurangnya enzim laktosa. Gejala yang timbul adalah diare, kejang perut, muntah, dan perut kembung. Yang selanjutnya tentang review jurnal yang pertama dengan judul Hubungan Asupan Makronutrien dan Uang Saku dalam Status Gizi Anak Sekolah Dasar. Jurnal Gizi Prima Friend Nutrition Journal volume 5 halaman 57-64. Untuk metode dan tujuannya, metode penelitian ini menggunakan desain cross-seksional dengan sampel yang digunakan sebanyak 86 responden yang dipilih menggunakan stratified random sampling. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan uji gamma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan asupan makronutrien dan uang saku terhadap status gizi anak sekolah. Untuk hasilnya, hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan protein, asupan lemak, dan asupan karbohidrat dengan status gizi. Namun, terdapat hubungan antara uang saku dengan status gizi pada anak-anak sekolah dasar, di mana p-value-nya 0,02. Sehingga pada anak sekolah dasar disarankan untuk memilih asupan makanan yang beragam supaya tidak terjadi defisiensi makronutrien, dan untuk orang tua serta guru agar memperhatikan makanan jajan siswa di sekolah. Pada pihak sekolah dianjurkan melakukan monitoring status gizi, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Peran siswa terhadap uang saku yaitu agar dapat belajar menggunakan uang saku yang dimilikinya dengan benar. Yang selanjutnya untuk review jurnal yang kedua, dengan judul Hubungan Pola Makan Karbohidrat dan Protein dengan Keadaan Kekurangan Energi Kronik pada Ibu Hamil di Puskesmas Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Untuk jurnalnya Nutriologi Jurnal Pangan Gizi Kesehatan, volume 1 nomor 2. Untuk metode dan tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan pendekatan case control yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Untuk hasilnya, kekurangan energi kronis merupakan suatu keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun dan mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. Berdasarkan hasil penelitian, adanya ibu hamil dengan pola makan karbohidrat dan protein dalam kategori gizi tidak baik ternyata mengalami kekurangan energi kronis atau KEK.
Keadaan ini dapat diindikasikan bahwa makanan yang dikonsumsi ibu tidak adekuat terhadap kebutuhan tubuh ibu hamil pada kondisi tertentu. Konsumsi makanan yang adekuat untuk ibu hamil adalah yang jika dikonsumsi tiap harinya dapat memenuhi kebutuhan zat gizi dalam kualitas maupun kuantitasnya. Ibu yang hamil pada penelitian ini, seluruh responden berada pada trimester ketiga, yang berarti bahwa semakin meningkatnya kebutuhan karbohidrat ibu hamil pada semester akhir. Berdasarkan AKG, tambahan karbohidrat ibu hamil pada trimester 3 adalah 40 karbohidrat per hari. Energi tambahan dipergunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Berdasarkan hasil olah data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pola makan, asupan karbohidrat dan protein pada ibu hamil di Puskesmas Pajangan menurut hitungan AKG dikategorikan menjadi dua, yaitu gizi tidak baik dan gizi baik, serta terdapat hubungan antara pola makan atau asupan protein dengan kekurangan energi kronik atau KEK. Hal yang ketiga dengan judul Status Nutrisi Lansia dan Resiko Jatuh pada Lansia tahun 2019, penulisnya ada Sofi Rosmadewi, volume dan halaman volume 11 dan nomor 1. Dan tujuan penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian koresional dengan pendekatan cross-seksional yang melibatkan 77 responden yang terpilih melalui purposive sampling dari 140 lansia binaan di UPT PSTW Jember. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara status nutrisi dengan resiko jatuh pada lansia. Hasilnya yang diperoleh pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden berisiko malnutrisi. Leslie dan Hanke 2015 menyebutkan bahwa proses menua selalu diiringi dengan berbagai perubahan yang menyebabkan kebutuhan nutrisi lansia menjadi tidak terpenuhi. Lebih lanjut disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kondisi anoreksia pada lansia, diantaranya dengan penurunan energi, perubahan fisik, perubahan patologis, dan faktor sosial. Pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikan korelasi dua variabel adalah 0,081 yang berarti antara status nutrisi lansia dengan resiko jatuh pada lansia tidak berkorelasi signifikan. Dan presentasi dari kelompok kami, apabila banyak kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.